Baru juga laga pembuka Premier League dimulai, Manchester United udah langsung bikin para pendukungnya garuk-garuk kepala guys. Bertandang ke markas tim promosi Hull City di Stadion MKM, skuad asuhan Michael Carrick malah tampil loyo dan tak berdaya hingga dipermalukan dengan skor telak 2-0. Padahal Hull City ini adalah tim pendatang baru yang baru saja kembali merasakan atmosfer kasta tertinggi setelah absen selama 9 tahun lamanya loh. Dua rekrutan anyar setan merah, Youri Tielemans dan Andre Santos, langsung mencicipi debut buruk yang pastinya ingin segera mereka lupakan. Bagaimana tidak, lini tengah MU yang diisi trio Santos, Tielemans, dan sang kapten Bruno Fernandes benar-benar kalah duel fisik dan kedodoran menghadapi agresivitas tinggi dari para pemain Hull. Ketiganya sering kedapatan kehilangan bola, dipaksa melakukan kesalahan, dan bahkan terlihat seperti sedang berlari di dalam lumpur saat tidak menguasai bola. Gol sundulan dari Semi Ajayi di menit ke-17 serta tandukan Nobel Mendy yang memanfaatkan kesalahan fatal Tielemans di tepi kotak penalti sukses membuat setan merah pulang dengan tangan hampa. Masuknya Kobbie Mainoo dan Benjamin Sesko di pertengahan babak kedua pun sama sekali tidak mampu mengubah nasib apes United di laga ini. Melihat bobroknya koordinasi dan ketahanan fisik di lini tengah kemarin, jelas sekali kalau kedatangan gelandang baru mereka, Carlos Baleba, kini menjadi kebutuhan yang sangat darurat dan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Manajemen Manchester United sendiri sebenarnya sudah sukses mengamankan kesepakatan gila senilai 70 juta pound sterling atau sekitar 95 juta dolar dengan Brighton untuk memboyong gelandang tangguh ini. Sebagai pemain nomor 6, pemain internasional Kamerun berusia 22 tahun ini dikenal sangat agresif dalam melakukan tackle, kuat secara fisik, serta memiliki daya jelajah tinggi untuk menutup ruang kosong. Sayangnya nih, para fans setan merah harus menahan sabar sedikit lebih lama. Soalnya, Baleba saat ini masih dalam proses pemulihan akibat mengalami cedera ligamen pergelangan kaki saat sesi pramusim kemarin. Padahal, melihat performa amburadul di laga pembuka kemarin, kehadiran Baleba di lapangan rasanya tidak bisa datang lebih cepat lagi. Babak baru dalam perjalanan karir gelandang muda asal Inggris Curtis Jones resmi dimulai guys. Setelah menghabiskan hampir seluruh masa remajanya membela klub kota kelahiran Liverpool, pemain kelahiran tahun 2001 ini akhirnya resmi memutuskan untuk merantau ke Italia dan berseragam Inter Milan. Di hari pertamanya berbaju nerazzurri, Jones tampil penuh senyum dan antusiasme tinggi saat diwawancarai oleh Inter TV. Menariknya, Jones mengakui kalau kepindahannya ke San Siro ini bukanlah keputusan yang muncul secara mendadak atau sekedar keputusan karir biasa. Jones belak-belakan berujar kalau dirinya memang sudah sejak lama memendam hasrat ingin bergabung dengan Inter Milan. Salah satu alasan utamanya adalah karena ia merasakan adanya koneksi luar biasa antara pemain dan supporter Inter yang dinilainya sangat mirip dengan kehangatan atmosfer yang biasa ia rasakan di Liverpool. Klub raksasa Spanyol, Barcelona, dipastikan harus gigit jari di bursa transfer musim panas kali ini guys. Rumor panas yang sempat menyebutkan kalau striker andalan Chelsea, Joao Pedro, bakal angkat kaki dari Stamford Bridge resmi dipastikan batal total. Padahal sebelumnya, berkat ketajamannya menjadi andalan di ujung tombak Chelsea sepanjang musim debutnya, Barcelona bersama PSG sempat gencar dilaporkan berminat besar untuk membajak sang striker asal Brasil ini. Gak main-main, Chelsea langsung mengikat Joao Pedro dengan kontrak jangka panjang berdurasi 8 tahun yang akan menahannya di London Barat hingga tahun 2034 mendatang. Pedro sendiri mengaku sangat bahagia dan tidak ragu berkomitmen jangka panjang karena menilai ambisi besar Chelsea sebagai klub pemenang sangat sejalan dengan impiannya. Baru juga melakoni debut resminya memimpin Real Madrid di La Liga, pelatih nyentrik Jose Mourinho langsung dibuat geram setengah mati guys. Melawat ke markas Espanyol di Stadion RCDE, Los Blancos memang sukses membawa pulang 3 poin penuh lewat kemenangan dramatis 1-2. Tapi jalannya pertandingan benar-benar terasa seperti neraka bagi sang bintang, Vinicius Junior. Madrid sebenarnya sempat unggul cepat di menit ke-9 lewat sundulan akurat Jude Bellingham memanfaatkan umpan manis tendangan bebas Arda Güler. Namun, Espanyol menyamakan kedudukan melalui gol Alex Calatrava sebelum akhirnya
striker pengganti Carlos Espi menyelamatkan wajah Madrid lewat golnya di menit 90. Tapi yang jadi sorotan utama pasca laga adalah perlakuan kasar yang diterima Vini Junior. Pemain asal Brasil ini silih berganti dilanggar pemain Espanyol, mulai dari didorong kasar oleh Edu Exposito hingga dijegal tanpa ampun. Puncaknya, Vini malah kena kartu kuning gara-gara emosi. Mourinho pun langsung meledak di sesi konferensi pers dan menyebut kalau tindakan pemain lawan silih berganti melanggar Vini secara berulang sudah masuk kategori bullying. Mourinho bahkan sampai memberikan wejangan khusus agar Vini lebih pintar menjaga emosi saat merayakan gol demi menjaga keselamatannya di lapangan. Untungnya, Mourinho sangat terbantu dengan penampilan Spartan Jude Bellingham yang dinilainya sangat kuat secara fisik dan mental walau baru saja kembali membela negaranya di Piala Dunia. Nah, kalau menurut pendapat kalian sendiri, tindakan pemain Espanyol ke Vini Junior emang murni taktik atau beneran sudah kelewatan? Juara bertahan Serie A, Inter Milan langsung pamer kekuatan gila di laga perdana kompetisi domestik mereka, guys. Menjamu Monza di Stadion San Siro, skuad asuhan pelatih Christian Cifu benar-benar tampil terlalu perkasa dan sukses melumat tamunya dengan skor mencolok 4-1. Laga baru berjalan 6 menit, gelandang andalan Hakan Çalhanoğlu langsung membakar semangat supporter tuan rumah lewat gol spektakuler hasil tembakan roket dari luar kotak penalti. Meski Monza sempat menyamakan kedudukan lewat gol Gustavo Varela di menit ke-29, babak kedua mutlak menjadi panggung pembantaian milik Nerazzurri. Gelandang anyar Piotr Zielinski sukses mencetak gol debutnya memanfaatkan bola muntah di menit ke-48. Sebelum akhirnya sang man of the match, Pio Esposito, mencetak gol backheel super cantik yang bikin penonton melongo. Jan Bisek pun tak ketinggalan, menutup pesta gol Inter Milan menjadi 4-1 di menit ke-59. Kembali ke Spanyol, kejutan besar dari Sevilla yang sukses mengamankan kemenangan krusial saat bertandang ke markas Athletic Bilbao. Bermain di Stadion San Mamés yang terkenal angker bagi tim tamu, Sevilla justru tampil benar-benar klinis sejak menit pertama dimulai. Laga baru berjalan 15 menit, Oso sukses memecah kebuntuan tim tamu setelah cerdik memanfaatkan celah longgar di lini belakang Bilbao. Memasuki babak kedua, intensitas serangan Sevilla sama sekali tidak menurun. Cidera Ejuke langsung menggandakan keunggulan di menit ke-50. Disusul gol Isaac Romero hanya berselang 7 menit kemudian yang membuat Sevilla memimpin telak 3-0. Bilbao sendiri hanya sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-70 melalui gol Aitor Paredes. Sebelum akhirnya Sevilla mengunci laga dengan skor meyakinkan 3-1. Hasil ini sekaligus menandai tren positif Sevilla yang mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka di kancah domestik musim ini.